Halo, selamat datang di Kenyataan Menjadi Dewasa. Oke, ketika kita beranjak dewasa, hal yang sudah pasti atau sudah lumrah dilakukan adalah menikah. Pernikahan itu menurut gua banyak yang bilang ribet di acara resepsinya. Karena kan ketika kita menikah, resepsi itu ibaratnya adalah pestanya orang tua. Tapi gimana kalau misalnya kita mengadakan pesta tapi budgetnya kurang gitu, atau kita mengadakan pesta tapi kita sendiri nggak siap dengan budgeting yang ada gitu, kita malu sama gengsi, akhirnya kita pinjam sana pinjam sini ke orang-orang gitu, dan belum tentu juga setelah kita melakukan pesta yang gede akan bahagia gitu. Bisa aja kita menjadi lebih sengsara karena utang-utang yang kita pinjam dulu gitu misalnya. Dan sekarang gue akan ngobrol sama bos gue, abang gue juga, teman diskusi gue lah pokoknya dia. Namanya adalah Iqbal. Halo Mas Iqbal. Halo Mas Muhammad. Ya, kita agak serius gak apa-apa ya? Boleh lah, kita gak pernah ngomong serius. Iya. Pas lo aja kayak, hah ngomongin nikahan? Ya boleh lah gitu. Emang lo mau nikah sama Nunu ya? Belum, mau tapi insya Allah. Tapi belum dalam waktu dekat. Tapi terlihat dari instastory seorang bukan Mamet nih ya, teman-teman yang mendengarkan podcastnya gitu, kayaknya nggak tahu, gue merasa ngelihat lo itu sama si pacar lo ini kayak ya enak aja gitu dilihat, makan bareng gitu, pergi kan rumahnya jauh nih, si Nunu rumahnya di Bogor gitu, terus kayaknya kayak rasa jodoh, nggak tahu nih feeling gue kayak gitu. Ya semoga aja sih. Amin. Nah, yang pengen gue tanya dari lo adalah bang, ketika persiapan lo menikah bang, menurut gua, lo adalah panutan gua dalam hal menikah. Ini serius nih bang ya. Ketika orang-orang berlomba menikah untuk memperbesar gengsi mereka, gua mau menikah nih di tempat yang ini, nanti konsepnya kayak gini. Dan lu adalah bos gua, udah di level manajerial, tapi lu nikahnya di KUA bang. Iya, itu juga, ini bukan lo dong Met, ini gue mau cerita sedikit ya. Jadi kayak orang tua gue nih, nyokap gue aja sampai nanya, lu gak mau akad nikah di masjid kayak gitu, sampai saudara gue gitu, yang lainnya gitu. Pada waktu itu gue juga sampai kayak digituin, terus gue mikir kayak sebenarnya kalau buat gue waktu itu adalah esensinya kan, ya udahlah menikah kan, ya udah kita menikah, sah hijab kabul gitu. Gue ngomong sama calon bini gue ya waktu itu, kita mau nikah di mana nih? Mau di masjid atau apa? Udahlah kita di KUA aja gitu. Justru ini yang kayak ideasnya ini adalah dari bini gue coy. Itu iya. Dari bini gue bilang gitu. Gue pikir kan namanya juga cewek bang. Ya namanya juga cewek pasti kan kayaknya gengsi atau apa gitu. Ternyata dia gitu, gue cukup amazed gitu kayak oh ya udah, dan gue juga santai gitu. Gue menjelaskan ke nyokap gue, ya udahlah, maksudnya kayak yang penting kan kita bener sah gitu. Maksudnya ini kan masalah apa namanya, dicatat sama negara gitu. Kalau masalah nikah di mana aja mah bebas gitu. Tapi gue ada loh keraguan kayak anjir, gue agak waktu itu sempat kayak gue gimana ya nikah, kayak kesannya ini lah, maaf ya kayak tanda kutip ya, lu kayak orang kurang mampu aja gitu nikah di KUA. Sebenarnya kita harus menghilangkan pikiran itu bro, karena itu menurut gue esensi sama aja bos, nikah gitu aja gue. Pertanyaan gue selanjutnya, lo malu gak sih bang saat itu? Enggak dong, kan udah ya enggak dong. Awal doang pas waktu dikasih tahu kayak dalam hati gue, tapi setelah gue pikirin, gue enggak, biasa aja gue. Terus habis itu biasa aja gue kasih tahu nyokap gue, kasih tahu nyokapnya bini gue juga. Habis itu ya udah di KUA gini dan semuanya oke. Bahkan nih kalau misalnya dirunut ceritanya gitu, gue kan sama-sama, bokap gue udah nggak ada, bokapnya bini gue juga nggak ada kondisinya waktu pas gue perkenalan keluarga. Ini waktu itu gue perkenalan di Hema, lo tau Hema nggak sih? Hema yang di sini deket lab school, sekarang udah nggak ada. Oh, yang tempat Danang itu bukan? Gue lupa, pokoknya ada satu tempat makan namanya Hema, udah tutup. Waktu itu gue perkenalan keluarga di situ gue. Di situlah awal mula semuanya. Pada akhirnya bisa menikah gitu. Berarti idenya itu berasal dari istri lo sendiri bang? Iya, waktu itu gue ingat dari istri gue, terus dia bilang kayak yaudah kita nikahnya di KUA aja gitu. Terus gue mikir yaudah deh. Terus gue terus berpikir dan akhirnya ya udahlah sama aja intinya gitu. Jadi ya gue pada saat nikah di KUA ya udah nggak ada masalah kan. Yang penting tujuan nikah harus happy bro. Kalau tujuannya nggak happy mah jangan nikah gitu. Tapi kan ya balik lagi bang, pasti ada omongan bukan cuma dari luar, tapi pasti ada ya gimana dengan keluarga lo yang lain dan keluarga istri lo yang lain bang? Nah itu so far sih nggak tahu ya, kalau sampai detik ini pun tidak ada obrolan yang menanyakan itu, tidak pernah cerita. Bini gue juga tidak pernah cerita ke gue, jadi gue beranggapan semuanya nggak ada masalah gitu Matt. Jadi kayak
Ya baik-baik aja ya, alhamdulillah sih nggak ada masalah, apalagi kayak mertua gua misalnya kayak gitu, yang ada masalah gua. Maksudnya tidak ada yang, ngapain sih lu nikah di gini, enggak agak coy, kagak ada orang sama kan yang penting di mata agama sah aja bro, sama di negara dicatat bener gitu, kecuali gua nikahnya nggak beres atau apa nih kawin lari, nah itu baru gitu. Nah, jelasin dong bang, gimana caranya atau gimana step-stepnya ketika kita ingin nikah di KUA. Terus berapa biayanya? Ini menarik nih, pertanyaan lu menarik nih, Matt. Jadi waktu itu kondisi gue kan KTP gue masih Surabaya ya, bro. Jadi kan gue dari Surabaya merantau gitu, gue nikah. Nah, waktu itu gue minta tolong, agak ngehe sih gue sebenarnya. Gue minta tolong sama nyokap gue. Minta tolong bu, ini dong karena kan kondisi kita gawe ya di sini di Jakarta gitu, bolak-balik ongkos bang kondisinya. Gue minta tolong nyokap gue kirim kartu kakak bini gue kirim KTP bini gue. Terus abis itu sama nyokap gue dikirim lah, dibawalah ke kelurahan gue tempat tinggal di Surabaya, diurus. Nyokap gue bayar orang coy, suruh ngurusin itu bisa bro, sumpah. Nah itu dikirim ke sini ke Jakarta. Itu udah satu paket bro, surat-surat yang akan gue serahin ke KUA. Itu nanti gue serahin ke bini gue, sama bang, bini gue yang di sini yang ngurus orang juga. Jadi kayak ada orang yang dulu emang tinggal di rumahnya bini gue, itu deket sama almarhum bokapnya bini gue gitu. Jadi dia ngurusin gitu. Gue inget namanya Pak Yayang. Itu dia ngurusin. Pokoknya gue nanyain foto KTP, terus kata Pak Yayang, beres, tinggal aja langsung ijab kabul gitu. Kalau nggak salah bayar cuma gopek bro. 500.000. Sumpah 500.000 weekend itu 500.000. Bayarnya ke Pak Yayang atau ke agamanya? Ke KUA lah, pokoknya bayang berapa nih, 500.000. Ya udah gue kasih aja 500.000 gitu. Pokoknya foto udah. Gue inget foto gue pulang kerja dari Prambors, masih di Aditya Warman 71. Gue pulang, gue jemput waktu itu masih calon bini gue, kantornya kebetulan di District 8 dekat dari kantor Prambors lama. Gue foto di PIM. Lu ingat gak sih foto di PIM yang di atas? Yang di atas. Iya, dekat eskalator. Nah itu gue foto pas foto nikah di situ bos, kumus. Belum mandi, belum baru pulang kerja, sampai cuma cuci muka. Itu doang, sumpah semuanya serba gue kerjain cuman berdua sama bini gue. Pernikahan gue itu bener-bener pernikahan yang gue urus berdua gitu. Kasarnya kan kalau lo tadi pertama nge-statement kayaknya keluarganya pada gini. Nah itu gue juga sama mikir. Tapi yang gue lakukan ini bener-bener gue berdua loh. Sampai resepsi, sampai akad nikah, semuanya itu gue urus berdua. Sampai yang namanya beli souvenir itu gue beli sendiri berdua. Berarti persyaratannya tadi lo menyerahkan tuh ke calo lah istilahnya. Iya calo. Sebenarnya bukan calo juga. Lebih kayak karena gue kenal aja. Orang suruhan. Dan orang suruhan itu memang pernah ngurus di KUA itu, KUA tempat bini gue. Gitu ya udah di situ diurusin gitu. Gue juga bertanya anjing bentuknya gimana ya. Pas gue liat KUA awalnya kayak kantornya begini doang. Kayak sekolah ya. Kayak sekolahnya itu awal-awal, tapi kayak udahlah kan kita tujuan utamanya adalah merit ya. Udah pas bayar. Sumpah cuman kayak udah urus gitu, gue minta tolong nyokap gue udah diurusin, dikirim Jakarta gue kasih. Udah nih. Udah gue kasih ke yang namanya Pak Yayang tadi. Gue tinggal datang. Gue ingat 25 Januari kan gue menikah 2019. Habis itu gue langsung ke situ coy, langsung gue bawa ini gitu. Langsung bro. Berarti lu datang bawa persyaratan, terus lu duduk. Udah dipanggil lo, berarti nama lu udah ada dalam list? Ada, itu tapi kan udah didaftarin dulu bro. Udah didaftarin sama si Pak yang tadi. Waktu itu gue milih tanggal 25 Januari setelah sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat lupa gue. Pokoknya di situ udah ya, waktu itu makanya datang hujan deras kan waktu gue datang. Cuman ya itu tadi pas gue datang, pas gue mau ijab kabul datang, karena gue datang ke bagian disuruh cepet-cepet. Padahal jam 9, makanya anak-anak pada telat kan datang. Itu aja sih, kayak kesannya kita kayak maaf nih dalam tanda kutip kayak gembel bro, kayak gembel nikah. Padahal santai kali. Gue juga pas naik ke atas ruangan gini, orang saksi nikahnya aja Rido tuh temen kantor Prambors juga, gue kayak gitu. Gue sampai sesimpel itu loh. Maksud gue tidak yang kayak gimana gitu. Makanya waktu itu rame begitu pas ada tamunya, ada Desta, ada Gina. Yo orang KUA-nya pada gini. Si anjing minta foto. Iya berak, tadi gak ada orang. Gue lu buru-buru anjing. Oke. Berarti buat temen-temen yang mau atau yang kepikiran gue mau nikah atau gue mau menghalalkan istri gue atau pacar gue, itu dengan 500.000
Iya kan itu ya pokoknya waktu itu gue 500.000 bayar ya udah beres gitu aja. Dulu pernah gue dengar katanya cuma gocap loh padahal. Gak tau coba lo cross check aja di googling kalau nikah. Enggak, maksud gue 500.000 itu lo doang atau sama istri lo? Ya gue berdua lah. Pokoknya biaya nikah lah. Oh, gue kira 500.000 cowok, 500.000 cewek. Nggak anjing, malu banget gitu. Nggak tahu 500.000 dibagi sama kawannya gimana, gue juga kagak tahu nyet. Pokoknya gue bayar gocap, bayar 5.000 nih gue bayar. Gitu. Nah, tapi kan gue nggak datang pas lo ijab kabul bang. Itu posisinya adalah di dalam satu ruangan gitu, atau apa banyak yang dinikahin, atau cuman lo doang? Ini lucu nyet, ada antrian. Sebenarnya itu sih ini akan menjadi gue kenang dalam seumur hidup gue gitu ya. Bahkan gue tidak punya fotografer. Gue tuh ada hal yang gue cukup sedih maksudnya gue tidak punya orang yang mau foto. Padahal teman gue banyak, bisa minta tolong fotoin ya. Gue nggak punya nyet. Gue cuma foto nikah di KO cuma satu bro, di handphone gue doang. Itu kan untuk seumur hidup ya. Untuk seumur hidup kayak gitu. Waktu itu ada daftarnya kayak studio band anjir. Ada jam sekian nih gilirannya pasangan ini sama ini. Gitu bos. Gue pikir tuh kayak awalnya gue pikir satu terus di blocking gitu men. Kayak kagak bro. Ada begitunya, ada jadwalnya. Makanya gue datang bagian jam 9 gitu. Makanya kayak ini akan gue kenang seumur hidup gitu. Jadi gue menikah di KUA, menikahnya pakai antrian kayak gitu-gitu. Nah, lu berarti menyaksikan orang yang nikah sebelum lu? Enggak dong, kan dia kan itu naik ke atas gitu lantai 2 ya, gue di bawah ngapain gue lihat udah kelar gantian gitu. Buset. Oh gitu, kayak anak kecil mau sunat ya dipanggil. Iya benar gitu. Terus abis itu wah ya kalau misalnya ini gue bukannya apa ya, jangan nikah bukan, lu mau nikah di mana aja, mau pakai KUA di masjid semuanya sama di mata yang maha kuasa nih ya. Cuman waktu itu gue masuk ya backgroundnya tuh ada kayak tumpukan file-file, ada bangku. Gue kayak nikah di kelas SD pak. Belakangnya rapot. Iya. Tapi itu bukan kejadian lucu. Ini adalah sebuah pengalaman yang menurut gue akan menjadi apa ya istilahnya, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Kalau gue lihat berita-beritanya semua orang nikah itu kan jadi lebih biaya resepsi jadi sedikit gitu. Intinya nikah di KUA itu jangan malu gitu, santai aja bos, orang sama atau tujuannya sama. Kecuali lo nikahin bawa orang lari, nah itu salah gitu. Nah sebenarnya lo setelah nikah lo kan juga melangsungkan resepsi kan bang. Tapi yang berbeda di resepsi lu mengundang hanya orang-orang terdekat. Kan biasanya kan kalau misalnya nikah nih 1.000, 2.000, teman ngaji ibu, terus teman bapak nongkrong misalnya gitu. Terus belum lagi calon istri lu, undangannya gitu. Menurut gue lu simple banget bang. Total berapa undangan yang sebar? Jadi waktu itu kan gue tidak langsung resepsi ya. Setelah nikah 25 Januari itu gue jeda sebulan 2 bulan. Pokoknya gue inget resepsi gue itu di awal Maret. Kenapa ya, gue ngumpulin duit dulu buat resepsi kan juga butuh duit ya coy. Nyari duitnya gimana gitu. Kondisinya nanti kalau boleh tahu nih ya. Kondisinya kan gue waktu itu di akhir 2018 gue habis pergi, habis liburan. Gue habis beli mobil anjir, Habis-habisan. Gue habis liburan. Pokoknya gue intinya waktu itu kayak gue mau ngabisin duit maksudnya gue udah nabung, gue pengen jalan-jalan. Udah balik itu gue peluru kosong bos. Gue jadi ngumpulin paralel gitu loh ngumpulinnya, buat lamaran, buat dicincin, sampai nikah itu paralel duitnya coy. Tapi ya semua itu pasti ada jalannya, gue yakin banget tuh pasti kayak gitu. Udah, nah setelah nikah kan ada resepsi ya. Awalnya resepsi jangan jauh-jauh gitu. Dalam hati gue ya kayak lah kan kita duitnya kagak ada ya, kecuali ada yang bayarin mah ayo aja gue. Gitu ya udah waktu ngumpulin. Nah gue nyari beberapa tempat lah. Gue udah berpikir nyari foto gitu. Gue nyari konsep yang biasa aja deh. Yang maksudnya yang gue pengen undangannya gak usah banyak-banyak. Gue udah ngomong sama mertua gue, ngomong sama nyokap gue. Waktu itu undangan gue cuman 200 bang. 200 dari bini gue, 100 dari gue. Logikanya kalau 200 yang datang 400 dong. Ya kan? Double soalnya. Double pasangan gitu. Dan gue konsepnya waktu itu dari undangan, dari tempat, bentuk resepsinya gue gak mau ada koade, gak ada mau itu. Pokoknya gue mau. Koade apa? Itu yang kayak kalau naik yang tintang yang ada panggungnya gitu loh. Nikah kan ada gitunya bos. Gue biasa aja, bukan gue sok bule ya. Karena menurut gue ini kan jatuhnya gue tidak mau dibilang sebagai resepsi, ini lebih kayak syukuran aja gitu. Jadi kayak gitu ya, maksudnya waktu itu 200 orang undangannya. Gue bikin undangan nyetak di Ben Hill bro. Lo sendiri? Nyetak sendiri gue di Ben Hill. Nyetak sendiri sama bini gue. Kan udah nikah gue. Gue kira lu nyuruh Pak Yayang. Oh enggak dong. Pak Yayang enggak bisa nih gitu. Itu yang ngedesain sepupu gue undangan. Sepupu gue tolong di sini dong gitu. Udah. Ya udah gue cetak bini gue. Itu aja gue ada sedikit trouble waktu itu gara-gara nama orang tua kita berdua kecil gitu bang. Ya kan gue menyusun desain gitu. Itu sempat ada prahara marah-marah coy. Orang tua gue, kok gini ya namanya orang tua aja. Udah gue gedein dikit gitu. Udah nyetak, untung belum semuanya bos. Gue nyetak lagi bang, nyetak lagi undangan. Berarti ada yang reject ya? Ada yang reject gitu. Makanya kan waktu itu kalau lihat undangan gue ada barcode-nya. Maksudnya kalau lo scan lo tahu
arahnya kemana gitu. Jadi gue emang gue siapin barcode untuk itu, untuk alamat. Itu cuma 200 orang dan waktu itu gue nyari di daerah mana, Jagakarsa ya. Di daerah Jagakarsa, terus habis itu ya udah cari yang murah, meriah. Oke, berarti ketika ya let's say gua atau teman-teman mau menikah, sebenarnya pernikahan itu tidak harus mahal ya bang? Sebenarnya sih iya, maksudnya nggak tidak harus mahal. Maksud gua kan kayak apa namanya? Ya tergantung kondisi aja bos. Mampunya sekian ya. Yang penting lo harus hitung budgetnya deh. Misalnya lu konsepnya mau ngapain dulu gitu. Kalau memang tapi yang penting karena gue tidak terlalu banyak campur orang tua ya. Jadi semuanya gue menentukan gitu. Bahkan kayak baju nikahan yang gue pakai itu gue bikin sendiri loh. Orang tua gue, mertua gue itu gue nyari sendiri. Gue beli di Tamrin CT, di Tamcit. Ini jas gue di mana noh? Tanah Abang. Bukan. Mana? Blok M tuh apa? Oh, Majestic. Majestic. Itu baju yang dipakai waktu resepsi jas gue bikin di Majestic sama bini gue. Baju orang tua dan mertua gue itu gue bikin, gue nyari di Tamrin, di Tamcit itu. Itu kan termasuk salah satu yang Mengakali. iyalah biaya kayak gitu-gitu, bikin gini-gini, nyewa gedung berapa, terus apa ya background gimana ya, gue nyari gitu, oh gini aja deh, bikin. Gue waktu itu gue pengen, sebenarnya gue pengen yang kayak di taman gitu-gitu, ternyata waktu itu gak dapet dan ternyata tuh malah add cost banyak gitu. Ya udah di situ aja sama aja lah gitu. Toh ini juga buat insya Allah sekali seumur hidup ya. Justru setelah itu bro, start dimulai bro kehidupan. Berarti intinya ketika emang keluarga lo bukan dari datang yang berada ataupun tabungan lo juga tidak sebanyak orang lain mungkin gitu kan. Jadi emang sebenarnya dibikin simple juga, yang penting adalah hikmatnya dan juga sah, yang penting udah sah gitu bang. Iya, yang penting mah ini jangan gengsi yang pertama gitu. Dan memang harus komunikasi dengan orang tua. Misalnya kayak lo, misalnya gitu sama keluarganya Nunu ya, memang lo harus benar-benar Nunu tahu keluarga lo seperti apa, lo tahu keluarga lo seperti apa, lo pahamin di situ dulu aja sih. Maksud gua kayak apapun pestanya, apapun nikahnya, yang penting sama-sama ikhlas, jangan gengsi kan. Ini tujuannya juga, maksudnya nggak yang apa ya, maksudnya bukan pamer tajir. Emang ada sih, itu ada. Aku tidak menyalahkan mereka yang gitu, itu kan sudah diatur masing-masing. Tapi kalau buat gue itu, gue lebih kayak ya udahlah, gue melihat kondisinya aja gitu. Daripada kita memaksakan tapi malah mohon maaf misalnya ngutang gitu kan, jadi di belakangnya nggak enak bang gitu. Mendingan yang ada aja gitu. Terakhir bang, bocoran kalau misalnya kita mau nikah, minimal kita harus mempunyai budget berapa dari apa ijab kabul dan juga resepsi yang menurut gue ya sederhana aja gitu bang. Ya, ini hitungnya sampai dari cincin gitu gak sih? Lo hitung semuanya gitu. Ya boleh kalau misalnya lo mau apa namanya sharing gitu. Ya. Ini dari based on pengalaman gue ya, pernikahan gue itu pokoknya intinya adalah, nanti sambil mikir ya, gue ngitung waktu itu, wah pokoknya gue beli cincin ya, itu gue nyari coy. Cincin tuh kan mahal ya, tapi tuh banyak bro, banyak banget tuh cincin. Gue nyari, gue beli cincin gue nikah, gue beli di daerah Ciledug bang. Di Ciledug itu ada toko perhiasan yang memang dia untuk nikah dan kita bisa custom bikin gitu. Waktu itu gue sempat cari toko emas di Blok M, mahal banget bang. Di apa yang tempatnya desa Melawai? Mahal juga gitu bang, kan balik lagi sesuai kebutuhan. Terus habis itu gue juga waktu itu nyari mas kawin juga di situ kan, buat kayak gitu-gitu. Pokoknya total ya, sama mas kawin, beli cincin, sama resepsi ya. 30 juta tuh bisa lo nikah. Bisa. Bisa, buktinya gue nikah nih. Nah 30 juta itu adalah biaya dari total keseluruhan yang tadi lo bilang kan. Maksudnya ada cincinnya, ada seserahannya. Resepsi bro, sama resepsi. Demi Allah coy, 30 juta ini gue beneran, gue inget banget gedung yang gue sewa itu tau gak gedung berapa sih? 4 juta bang. Belum sama catering kan? Iya, catering gue habis sekitar 15-an, 15-20 lah. Ya kayak gitu, mahal kan cateringnya. Tapi itu menurut gue murah nih untuk di Jakarta ya. Pokoknya total gue 30 lah, bersih semuanya. Dengan undangan 200 undangan. Kan yang datang yang penting yang kita kenal aja, ngapain kita undang gak kenal bos. Kalau gue sih gitu aja. Oke, terima kasih Bang Iqbal. Ya itu adalah gambaran dari sedikit teman-teman yang dalam hatinya ya pengen nikahin pacar atau pengen nikahin apa namanya yang udah serk di hati. Tapi ya let's say duit gak terlalu banyak atau tabungan cuma ada 20 juta atau 30 juta yang dari kata Bang Iqbal. Terus juga pengen sih nikah di KUA tapi gimana, malu gitu sama tetangga, sama saudara, atau bahkan sama orang tua. Di masjid juga boleh, tapi kalau di KUA jangan malu lah, ini buat memotivasi yang lain. Gak ada yang salah bro nikah di KUA. Jadi ini mau nikah dimanapun, yang penting itu benar-benar lo nikahin gitu aja. Sah ya? Sah, yang penting sah gitu bos. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.